Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lautizen, perkenalkan nama saya Siti Rubatu Najwa, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum semester 4 Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi dengan NIM 22320110003. Yang terhormat, Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta rekan-rekan sejawat Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi yang saya banggakan dan saya cintai. Hari ini saya akan memenuhi tugas saya untuk membuat sebuah video dengan tema perkembangan hak asasi manusia di dunia dan perspektif dalam Islam dan berjudul Rasisme, Stereotip Kulit Hitam Berhak Mendapat Kesetaraan. Nah, ini merupakan tugas subsidiar untuk pengganti mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia pada ujian tengah semester. Hari ini saya akan membuat video tersebut untuk berdiskusi bersama kalian semua. Nah, untuk itu selamat menyaksikan video saya. Enjoy and check it out! Lautizen, hari ini aku mau membuat sebuah video yang berbeda atau anti-mainstream dari biasanya. Kenapa sih? Karena biasanya aku membuat video itu dengan mengupload PPT dan wajahku ada di sini, di samping. Nah, kemudian hari ini aku mau full face dengan in frame membuat sebuah video untuk berdiskusi. Nah, sebenarnya bahan materinya ada di belakang layar, hanya saja aku tidak tampilkan karena backlight tadi aku coba. Hari ini aku mau membahas mengenai ras sebagai salah satu hak yang dilindungi oleh negara dan Majelis Umum PBB. Jadi hak ras ini atau berhak mendapat kesetaraan mengenai seseorang tanpa memandang jenis ras, suku, dan etnis itu diadopsi serta disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Nah, kemudian kenapa sih disahkan setelah banyak sejarah yang terjadi mengenai manusia di muka bumi ini dari abad kapan ya? Panjang sekali, dari abad ke-15 ya, hingga abad ke-8 hingga sekarang, bahkan yang terakhir tahun 99 tentang genosid dan lain-lain. Akhirnya Majelis Umum PBB ini menetapkan hak asasi manusia di berbagai sumber dan bidang. Salah satunya adalah hak mendapat kesetaraan dan tanpa diskriminasi kepada individu atau seluruh manusia tanpa memandang ras, jenis, suku, bangsa, dan lain-lain. Kemudian di dunia ini ditetapkan pada tanggal 10 Desember sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Nah, untuk itu yuk kita bahas mengenai ras dengan judul Rasisme, Stereotip Kulit Hitam Berhak Mendapat Kesetaraan. Ada banyak banget loh kalau kita ketahui jenis-jenis HAM yang diakui dan dilindungi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Ada sekitar 30 jenis HAM yang dilindungi oleh PBB. Nah, salah satunya itu hak mendapat kesetaraan dan keadilan atau perlakuan diskriminasi mengenai individu tanpa membedakan etnis, suku, ras, asal-usul, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ada banyak jenis HAM seperti hak mendapat kebebasan, hak untuk hidup, kemudian hak untuk berkarya, hak untuk berdemokrasi, hak untuk melestarikan kebudayaan, hak mendapat kesehatan, jaminan, kemudian hak untuk mendapat pendidikan, kemudian hak untuk berimigrasi atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, ada hak atas privacy, kemudian hak mendapat kewarganegaraan, hak untuk mendapat perlakuan yang sama di mata hukum, mendapat perlindungan hukum, hak untuk properti, hak untuk menikah, hak untuk berekspresi. Itu banyak banget, ada 30 jumlahnya. Nah, yang akan saya bahas yang tadi udah disebutkan mengenai hak untuk mendapat kesetaraan dan keadilan tanpa perlakuan diskriminasi pada individu. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan definisi dan makna mengenai hak asasi manusia. Kalau ada yang lupa, mari kita recall memori mengenai definisi hak asasi manusia secara sempit. Nah, secara sempit, hak asasi manusia itu berarti hak-hak yang melekat pada diri manusia yang gak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, dan kita harus menolerir atau menghargai atau menghormati hak tersebut sebagai bentuk penganugerahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, itu merupakan definisi secara singkat dan sempit mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia berbeda dengan hak kewarganegaraan. Nah, kalau hak warga negara itu timbul suatu kewajiban. Jadi, ada kalanya kewajiban dilaksanakan atau ditunaikan terlebih dahulu, kemudian kita mendapat haknya. Berbeda dengan hak asasi manusia. Kalau hak asasi manusia itu merupakan hak mutlak yang wajib dihormati oleh seluruh masyarakat, manusia, negara, dan lain sebagainya, untuk bisa kita hormati dan kita hargai. Nah, itu mengenai hak asasi manusia serta jenis-jenis HAM-nya, kemudian apa yang akan aku bahas di materi video kali ini. Nah, pernah nggak sih kalian ada di satu momen
yang misalnya kita ketemu sama orang yang berkulit berbeda dengan kulit kita. Nah, dari kebanyakan ya, seperti kulit hitam, atau misalnya rambutnya tidak sesuai, keriting, gimbal, kemudian wajahnya berbeda, postur tubuhnya berbeda, kemudian kita merasa risih untuk berkenalan atau untuk bergaul atau untuk berinteraksi dengan mereka. Nah, atau kita merasa bahkan di dalam diri kita mereka itu nggak setara nih untuk berinteraksi atau mengenal kita. Ayo, pernah nggak tuh? Atau membuat statement bahwa wanita yang cantik itu harus berkulit putih, berambut panjang dan lurus, hidungnya mancung, matanya sipit, atau misalnya badannya ramping. Nah, ayo, siapa yang pernah membuat statement atau membuat kategori kayak gitu untuk menyebut kecantikan? Atau bahkan seorang pemimpin negara itu harus berkulit putih atau bermata sipit atau tidak boleh berkulit hitam atau berbeda dari kebanyakan orang. Atau kalau ada orang yang berbeda nih dari kebanyakan orang muncul satu, kita menganggap orang itu berbeda atau enggak setara atau enggak layak untuk masuk ke kelompok kita. Ayo, siapa? Nah, itu masuk ke dalam diskriminasi ya teman-teman. Diskriminasi itu suatu tindakan perbedaan dalam memperlakukan suatu individu atau kelompok di dalam kehidupan atau lingkungan sekitar kita. Nah, itu termasuk ke dalam rasisme ya. Nah, kenapa sih? Karena kita kembali ke pengertian awal, apa sih pengertian ras? Nah, rasisme itu isme, paham, pemikiran, gagasan, atau nilai-nilai keyakinan tentang suatu ras, etnis, atau jenis suku bangsa, atau mengenai asal-usul suatu individu atau kelompok, yang dimana suatu individu atau kelompok itu sebenarnya tidak layak bersanding dengan kumpulan orang-orang kita. Nah, itu disebut dengan rasisme ya. Jadi definisinya itu perbedaan sikap yang menimbulkan ketidakadilan yang didasarkan pada warna kulit, kemudian pada bentuk tubuh, pada suku dan ras, serta asal-usul dari mana orang itu berasal, yang menyebabkan seseorang itu bisa terhambat mendapat haknya. Nah, itu termasuk kepada definisi rasisme ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan perbedaan atau tingkah laku kita itu tidak sesuai atau tidak setara dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, dan itu bisa menyebabkan terhambat haknya. Kan kita punya hak nih, hak untuk hidup, hak memperoleh pekerjaan, hak untuk mendapat kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya di dalam hidup kita. Kemudian ada orang yang lain yang berbeda dengan kita, yang kita memunculkan sikap di mana kita itu bisa menghambat haknya. Nah, itu termasuk ke dalam rasisme. Hati-hati ya. Jadi rasisme itu sebenarnya permasalahan yang udah berskala global yang perlu kita atasi nih teman-teman. Karena jangankan di lingkungan kita, udah ke kancah internasional aja rasisme ini menjadi permasalahan yang sangat serius menurut aku. Jadi perlu kita untuk membahas nih agar melalui preventif pencegahan, agar kita nggak menjadi bagian dari mereka dan kita bisa menegakkan kebenaran itu. Nah, sejarah rasisme itu dari kapan sih sebenarnya, atau muncul stereotip-stereotip kayak begitu gitu. Jangankan orang, dulu saya masih berpikir seperti itu kayaknya, bahwa melihat orang yang berkulit aneh atau asal-usulnya dari mana, kemudian dia itu beda dengan kita, kita itu pasti merasa kalau nggak diomong itu kayak, ih, orang itu kayaknya nggak cocok deh sama kita. Ih, apa iya ya kita harus berteman sama orang yang kayak begitu? Atau, kayaknya aku nggak mau deh berteman sama orang yang kayak gitu, atau berinteraksi dengan orang yang kayak gitu, atau melihat mereka kita takut atau merasa aneh atau merasa jijik, bahkan ada yang seperti itu. Nah, itu harus benar-benar kita mengantisipasi serta menghilangkan sikap-sikap yang ada di dalam kita. Kalau ada indikasi-indikasi kayak gitu, kita harus menepis dan segera meluruskan niat kita. Karena itu juga sama manusia seperti kita, berhak mendapatkan haknya, berhak untuk hidup, berhak untuk berkembang, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas kenapa sih muncul atau kapan munculnya hak asasi manusia mengenai perlakuan diskriminasi ini, atau kapan sih munculnya ras atau stereotip terhadap orang yang berkulit hitam atau berbeda dengan kita, nah, kita akan bahas sebenarnya rasisme dalam konteks HAM. Karena ada lembaga independen ya yang disebut dengan Komnas HAM. Nah, jadi Komnas HAM ini memandang, salah satunya ada dari Khairul Anam, memandang ini bahwa ada bentuknya, ada 4 nih, ada 4 bentuk perlakuan atau tindakan rasisme kita terhadap seseorang, yaitu ada pembedaan, ada pengutamaan, ada pelarangan, dan ada pengecualian. Jadi nih, kalau misalnya di suatu lingkungan kita, kita hidup, kemudian ada orang yang berbeda, bukan ada orang yang berbeda, kita membedakan. Jadi gak hanya diskriminasi ya teman-teman, ada yang mengutamakan, ada yang mengecualikan, ada yang melarang. Jadi konteksnya tuh begini, misalnya, semua orang boleh kerja di sini, kecuali orang-orang yang berkulit hitam, atau kecuali orang-orang yang bukan dari sini, atau orang-orang yang memiliki postur tubuh yang seperti kebanyakan orang. Nah, atau enggak misalnya kita memperlakukan di lingkungan kerja itu orang-orangnya berbeda.
Misalnya nih saya memperlakukan atau terlihat dari, tindakan kita memperlakukan orang A dengan orang B itu berbeda. Nah itu, termasuk juga kategori, perbedaan tindakan pada rasisme. Kemudian, mengutamakan. Nah biasanya seseorang itu berhak untuk mendapatkan karir. Nah, peningkatan karir, misalnya orang yang berkulit hitam, atau kuning langsat, atau bahkan sawo matang, yang dia gendut, yang dia postur tubuhnya itu tidak sesuai kebanyakan, kemudian diutamakan, berhak untuk mendapat hak yang tadi, nah itu juga termasuk. Terus dilarang, orang ini dilarang buat naik jabatan karena dia itu berkulit hitam, atau karena dia itu gendut, atau karena dia itu rambutnya keriting, atau karena postur tubuh serta wajahnya itu nggak sesuai dari kebanyakan orang. Nah itu juga termasuk ya, sebagai bentuk rasisme dalam konteks HAM. Jadi ada 4, ada poinnya itu, ada pembedaan atau diskriminasi, ada pengutamaan, kemudian ada pengecualian, dan ada pelarangan. Seperti itu teman-teman. Sejarah lahirnya stereotip kulit hitam sehingga menimbulkan sifat atau sikap rasisme itu cukup panjang ya teman-teman. Bahkan ini tuh perkembangan HAM ini tuh salah satunya itu benar-benar belum mendapat jawaban yang sangat serius atau dapat teratasi dengan baik. Karena sebagaimanapun kita mau mencoba mengatasi dengan baik, tapi kalau tidak ada kesadaran pada diri kita dan ketegasan dari pemerintah sebagai pejabat yang berwenang, ya sebagai wakil negara dalam sebuah organisasi, gimana kita mau mengantisipasi atau menghindarkan sikap anti rasisme ini. Nah, sejarahnya bagaimana sih? Nah, sebenarnya setelah aku baca-baca literatur mengenai sejarah awal mula kenapa rasisme ini terjadi adalah lagi-lagi maaf Belanda. Jadi awal mulanya ini Belanda mengirimkan ratusan ribu orang dengan total 600.000 orang Afrika ke Amerika pada tahun 1814 untuk memperdagangkan mereka, dan tujuannya itu dijadikan budak. Parah banget kan? Nah, di deklarasinya ini Mark Rutte ya meminta maaf atas kejadian yang pernah menimpa Afrika yang disebabkan oleh kelakuan negaranya. Nah, jadi negaranya ini menjadi sumber pertama kayaknya terjadinya rasisme, ya, sumber dominan, meskipun ada sumber-sumber lain. Nah, jadi stereotipnya menganggap bahwa orang Afrika itu atau orang yang berkulit hitam selain Afrika juga itu didatangkan ke Amerika. Amerika kan menjadi negara yang adidaya ya, yang berkuasa, yang berpower sejak zaman Perang Dunia Kedua ya, atau banyak melakukan pembebasan serta banyak negara-negara yang berhutang budi. Jadi Amerika ini sebenarnya kalau kita menelisik sejarah, Amerika juga merupakan negara yang terbentuk dari orang-orang buangan loh. Cuma mungkin nggak ada orang dari tentara-tentara malah. Jadi orang-orang yang terusir akibat perang dunia, mereka membentuk suatu negara yaitu Amerika. Nah, tapi sayangnya di Amerika waktu saat pembuangan-pembuangan itu nggak ada orang yang berkulit hitam yang berbeda dengan kulit mereka. Jadi pada tahun 1814 Amerika itu dikirimkan oleh Belanda yaitu orang-orang Afrika untuk diperkerjakan sebagai budak. Budak itu konotasinya kasar sekali ya teman-teman. Bahkan Islam memandang budak itu orang yang harus dimuliakan salah satunya, karena budak itu lebih kasar daripada pekerja, ya daripada buruh kalau belum ada buruh dan pekerja zaman dulu. Jadi seperti pembantu tapi lebih rendah daripada pembantu, padahal mereka manusia, berhak mendapat haknya, berhak mendapat kelayakan untuk hidup. Nah jadi sebenarnya sejarah awal mulanya terjadi rasisme itu atau ada paham-paham stereotip tadi, kenapa sih orang berkulit hitam itu berbeda dengan kita, itu ada awal mulanya pada Belanda, karena Belanda mengirimkan 600.000. Nah masalahnya nggak apa-apa mengirimkan, nah yang jadi masalah adalah tujuan mengirimkannya itu adalah memperdagangkan manusia untuk dijadikan budak oleh Amerika. Itu yang jadi masalah, sehingga muncul hierarki strata sosial dalam lapisan sosial tadi di masyarakat, bahwa ada kaum yang dijadikan budak, strata sosial yang paling rendah gitu loh teman-teman. Jadi itu yang jadi masalah sampai sekarang, bahwasannya orang yang berkulit hitam itu ya nggak setara dengan kita dan harus dijadikan budak, nggak berhak mendapat hak seperti kita. Itu yang jadi masalah. Kemudian ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa dulu kalau di Indonesia nih pada prakolonial itu mereka mengatakan ada salah satu dari Washington University gitu ya, bahwasannya kulit hitam itu berawal dari sejarah dari Sanskerta. Jadi dulu kan ada Ramayana dan Sinta. Ramayana itu memvisualisasikan Sinta itu sebagai wanita cantik nih, berkulit putih, bercahaya, kemudian dia itu tidak seperti kebanyakan orang. Kemudian yang jahatnya tuh digambarkan atau divisualisasikan dengan badan yang besar, kekar, berkulit hitam, matanya merah. Nah, itu awal mula kalau di Indonesia katanya ya, menurut salah satu ahli yang mengatakan seperti itu.
Nah, kembali lagi ke masa dunia nih, perkembangan HAM ini tuh, jadi dulu pada awalnya orang-orang Eropa tidak pernah mengklaim atau membuat statement bahwa mereka ini orang-orang yang berkulit putih, nggak kayak gitu. Dan tidak pula ada menganggap nilai lebih pada orang yang berkulit putih. Kata putih awalnya ditunjukkan kepada orang-orang pertama kali digunakan oleh Thomas Middleton. Nah, kalau di Indonesia pada pentas Ramayana dan Sinta, nah kalau di luar negeri itu Thomas Middleton membuat sebuah naskah drama berjudul The Triumph of the Trots. Nah, The Triumph of the Trots kita bisa cari atau searching di Google nanti mengenai drama itu tuh apa sih. Yang dimana pada awal abad ke-15 ini tuh, drama ini tuh menceritakan seorang raja di Afrika yang sedang berada di tengah-tengah orang Inggris dan berujar, "Saya melihat keheranan di wajah orang-orang yang berkulit putih ini." Mungkin karena kebanyakan kan, jangan kan begitu, ketika kita berbeda dari orang lain pasti interest atau kita itu menjadi pusat perhatian bagi orang lain. Nah, begitupun awal pula munculnya kulit putih dan kulit hitam. Nah, jadi sebenarnya si Thomas Middleton ini katanya dia nggak bermaksud membuat stereotip bahwa kulit hitam itu nggak pantas berada di orang-orang, di antara orang-orang yang berkulit putih. Mereka hanya pure membuat drama aja. Nah, itu mah udah suzon dari awalnya ya. Dan ternyata sebenarnya orang-orang kalau di drama itu kan ada istilah ilmu tersirat ya, amanat yang tersirat, ada amanat. Di situ kan kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa memang kenapa memang orang berkulit hitam berada di antara orang-orang yang berkulit putih, gitu kan. Orangnya aja yang bisa yang tidak bisa melihat amanatnya atau nilai-nilai atau apa ya, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari drama itu, sehingga drama itu tuh bisa memantik gitu ya, bahwasannya mereka itu tidak pantas untuk berada di sekitar kita. Nah, pada era pementasan tersebut, karakter yang berkulit gelap digambarkan dengan ciri kehitaman, dengan coklat keabu-abuan. Nah, dia itu mengaku, ya tadi seperti awal, Thomas Middleton ini mengaku nggak ada maksud apa-apa kok membuat karakter seperti ini gitu kok. Jadi kulit hitam pun banyak kok merujuk ke kelompok seperti orang Spanyol, Arab, India dengan postur tubuh yang berbeda, kemudian dengan wajahnya yang beda dari kebanyakan orang-orang Eropa kayak gitu. Nah, perbedaan warna kulit menjadi dasar perbedaan ras akan kenyataan faktual. Jadi warna kulit itu menjadi perbedaan yang cukup signifikan ya, yang kontroversial, bagaimana sih seseorang memperlakukan atau bahkan bisa membuat tindakan rasisme terhadap kaum atau orang lain. Seperti itu. Selain ahli-ahli tadi juga ada Geraldine Heng, salah satu profesor dari Universitas Texas, yang menyatakan bahwa sebenarnya rasisme itu merupakan sebuah proses yang terbentuk dari race-making, pembentukan proses. Proses inilah yang berujung pada praktik dan tekanan untuk mengonstruksi identitas manusia menjadi adanya tingkat yang lebih tinggi. Tadi, kalau kata Khairul Anam sih, ada yang disebut pengutamaan, ada yang disebut dominan atau dominasi. Nah, sebelum terjadinya hal-hal yang seperti itu, jadi ini tuh udah ada sebenarnya. Awal mula terjadinya itu secara biologis. Jadi bukan saintifik ya, bukan ide saintifik, tapi secara biologisasi gitu loh. Kalau menurut Wayne Anthony, profesor filsafat dan hukum dari New York University, memandang rasisme itu merupakan proses race-making biologis secara budaya atau ideologi, bukan secara saintifik. Jadi bukan dibuat secara saintifik. Jadi polarisasinya itu terbentuk dari biologisasi serta ideologi, keyakinan, tadi nilai-nilai. Nah, Geraldine Heng sendiri dalam pembentukan ras ini, dia menyatakan bahwa orang secara lahir memiliki keyakinan-keyakinan. Ketika seseorang itu dia merasa banyak dominan, maka orang-orang yang berbeda itu akan menjadi pusat perhatian dan mereka akan mengisolasi atau mengisolir orang-orang yang berbeda dengan mereka. Makanya dalam sosiologi ada yang disebut ketidakadilan, sama seperti Khairul Anam sih sebenarnya. Tadi ada subordinasi, kemudian marginalisasi, kemudian ada stereotip, ada dominan. Nah, itu menjadi ketidakadilan yang hidup dalam lingkup sosial. Nah, jadi sebenarnya kita mengutamakan suatu ras, suku bangsa atau jenis-jenis bangsa yang lain gitu kan. Nah, bahkan dalam sejarah itu membuktikan bahwa siapa sih yang berhak dikatakan atau menyandang predikat pribumi di Indonesia gitu kan. Mereka menganggap orang yang kulitnya putih, orang yang kuning langsat, orang yang berpostur tubuh misalnya paling tinggi 175 gitu dan lain-lain. Padahal kalau kita telisik sejarah, bangsa Yunan dan lain sebagainya hanya pendatang termasuk kita. Maka yang berhak menyandang predikat
suku pribumi itu siapa sih? Makanya sebenarnya aborigin, suku-suku yang berasal dari Australia yang menetap di Papua, orang yang berkulit hitam loh teman-teman, orang yang postur tubuhnya berbeda loh dengan kita, itu yang menyandang predikat pribumi di Indonesia. Nah, kenapa kita menyandang seolah-olah kita loh yang berhak mendapat predikat itu, predikat berkulit putih? Karena tadi kalau menurut Wayne Anthony, merupakan profesor filsafat hukum di New York University, dia menganggap bahwa ini tuh polarisasi yang terbentuk dari lahir atau biologisasi, seperti itu. Nah, itu mengapa sejarah kulit putih itu menyebar di dunia, seperti itu. Sebenarnya miris banget akibat ideologi, nilai-nilai keyakinan, polarisasi yang terbentuk, mengutamakan suatu ras, jenis, bangsa, suku gitu ya, yang menyebabkan tragedi-tragedi luar biasa. Ayo, ingat gak tragedi-tragedi apa aja sih yang berkaitan atau bersinggungan dengan ras? Banyak loh teman-teman. Memang kalau kita melihat dari hukum pidana internasional, kebanyakan orang-orang melakukan pidana internasional, melakukan kejahatan kepada manusia, melakukan genosid, pembunuhan massal, pemusnahan terhadap jiwa manusia, itu karena apa faktornya? Itu karena dalam diri mereka menganggap kulit hitam itu nggak pantas lo bersaing atau ada di dalam suatu komunitas. Sedih banget kan? Nah, bahwa kayak yang paling besar itu apa sih? Adolf Hitler kan, yang menganggap bahwa suku Arya itu lebih besar daripada suku-suku lain, ya kan? Yang menganggap bahwa Nazisme ini, Nazi ini menganggap bahwa mereka lebih penting, suku Arya lebih penting terhadap suku-suku mereka. Nah, Arya di sini kan, suku Arya di sini, Adolf Hitler itu memiliki track record dia membenci orang-orang Yahudi ya. Itu termasuk rasisme loh. Nah, kemudian mereka membunuh massal tuh Adolf Hitler itu pada partai yang digabungnya itu melakukan pengalihan, dia melakukan genosid, padahal dia itu sebagai mantan tentara gitu kan. Terus dia membunuh massal dengan karena ingin menyuarakan ideologis mereka, kemudian menganggap suku Arya lebih tinggi daripada suku mereka, sehingga mereka membunuh orang-orang yang tidak sepantasnya dibunuh gitu loh. Mereka menganggap kulit hitam itu tidak pantas bersaing dengan suku Arya dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan tragedi-tragedi miris ya. Makanya ada pertanggungjawaban pidana seorang komandan gitu ya, seorang komando. Itu juga melahirkan peradilan HAM ad hoc gitu loh. Ad hoc itu kan pengadilan atau peradilan yang berwenang memutus, memeriksa dan mengadili suatu tindak perkara tertentu gitu. Makanya ada ICC, ada ICJ gitu. Bahkan yang sekarang terjadi di Palestina itu, walaupun bukan berkulit putih, mereka menganggap mereka nggak pantas hidup karena mereka berbeda sebenarnya kalau mengkaji. Bukan hanya memperebutkan wilayah, tapi genosid itu mereka membunuh atau memusnahkan jiwa manusia itu karena menganggap mereka berbeda. Miris sekali teman-teman. Selain itu banyak juga kejahatan-kejahatan seperti perdagangan manusia yang mereka itu memperdagangkan orang-orang yang berkulit hitam. Nah, itu sebenarnya teman-teman yang perlu diedukasi. Pengembangan dan perkembangan HAM ini tuh menjadi isu yang sangat serius, masalah yang perlu diatasi dengan serius oleh dunia ya, bahkan oleh kita di negara Indonesia. Masih ada atau masih banyak orang-orang yang menganggap orang kulit hitam itu tidak mendapatkan haknya atau terhambat haknya akibat atau ulah-ulah perbuatan kita gitu loh. Wow, udah lihat judul berita di atas? Yap, ini salah satu peristiwa terbesar yang memantik para warga AS untuk menjalani atau melaksanakan demonstrasi besar-besaran terhadap kaum minoritas pada tahun 2020. George Floyd, seorang yang berkulit hitam, tewas di tangan polisi Amerika. Jadi kejadiannya ini di Minneapolis, Amerika, di mana George Floyd ini tuh ditelepon oleh seseorang karena ada indikasi penipuan. Dia melakukan transaksi dengan uang palsu ya sebesar 20 US dollar. Tiba-tiba George Floyd di muka umum di jalanan itu didatangi atau disambangi oleh 4 polisi. Jadi 4 polisi ini tiba-tiba membekuk George, menjatuhkan George ke jalanan, ke aspal, kemudian dia lehernya itu dibekuk oleh lutut polisi. Nah, sebenarnya ini tindakan yang gak humanis, sangat-sangat tidak humanis ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya yang menjadi pemicu itu adalah, bayangin ini kulit yang sama, paling yang dipermasalahkan itu adalah mengenai tindakan yang tidak humanis antara polisi dengan korban. Nah, sedangkan sudah ini melakukan tindakan yang tidak humanis dalam menangkap seseorang, nah ini korbannya adalah orang yang berkulit hitam. Jadi bukan hanya sekali dua kali polisi Amerika itu
melakukan tindakan seperti ini tercatat pada tahun 2014 sebanyak 1.500 orang itu terjadi menjadi korban kekerasan polisi. Nah, korbannya itu adalah kebanyakan orang yang berkulit hitam. Jadi wajar ketika peristiwa ini, fenomena ini terulang, selain tindakan yang tidak humanis tadi, orang akan menyoroti tindakan terhadap orang-orang yang berkulit hitam. Jadi mungkin polisi itu bisa berpikir orang-orang melakukan tindakan humanis karena orang-orang itu minoritas, karena orang-orang itu berkulit hitam, karena orang-orang itu tidak sesuai. Jadi George Floyd ini tuh dibawa ke dalam mobil, kemudian dia itu meninggal di dalam penjara. Itu pun dalam penjara itu diduga dibunuh oleh polisi gitu, teman-teman. Wah, ini parah banget sih. Banyak banget korban-korban seperti George Floyd yang menjadi korban polisi Amerika berkulit putih. Nah, itu menjadi tantangan gitu loh bagi kita. Nah, negara yang banyak melakukan tindakan rasisme terhadap orang-orang yang berkulit hitam itu ya salah satunya Amerika. Ya, karena sebenarnya kenapa Amerika? Karena orang-orang kulit hitam itu sudah ada di Amerika sejak tahun 1814 tadi, sejarah yang kita awal tuh. Karena Belanda mengirimkan 600.000 orang Amerika untuk dijadikan budak. Orang Afrika dijadikan budak di Amerika. Nah, itu wajar aja kenapa Amerika selalu tersorot, karena ya tadi. Nah, kalau mungkin menurut aku kenapa negara-negara lain ada rasisme tadi, ya karena tadi ada polarisasi biologis dan ideologis, serta ada distraksi pemahaman dari barat bahwa orang-orang berkulit hitam itu stereotipnya nggak baik, teman-teman. Nah, sebenarnya perkembangan hak asasi manusia untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan tanpa melihat ras, jenis kulit, suku, asal-usul agar bisa mendapat haknya itu sebenarnya sangat sulit ya. Karena ini menurut aku semakin regres justru, bukan semakin progres perkembangan HAM ini tuh. Jadi masalah ini tuh masalah yang masih digeluti, yang belum ada jalan keluar yang pasti gitu loh, teman-teman. Nah, justru aku mengajak teman-teman semua, mengeducation teman-teman semua agar kita ini tidak menjadi bagian dari mereka. Justru kita ini menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran itu loh. Kita mengeksekusi, kita beraction bahwa kita itu tidak menjadi bagian dari mereka. Kita melakukan perubahan. Nah, itu sih perkembangan hak asasi manusia dalam jenis HAM, kesetaraan dan hak. Banyak banget ya kesetaraan dan perilaku tadi. Ada kesetaraan gender, bahkan ya seperti itu, selain kesetaraan tanpa memandang asal usul. Tapi rasisme ini menjadi isu yang sangat kontroversial dan udah berkancah global seperti itu, yang perlu kita tangani dan kita hadapi. Kalau menurut aku sih, apa yang perlu menjadi solusi adalah kita melakukan education kepada orang-orang, menyadarkan bahwa sannya kita menanamkan nilai-nilai tadi bahwa kita ini sama gitu loh, teman-teman. Nah, teman-teman, kemudian bagaimana sih salah satu jenis HAM mengenai ras ini dipandang, atau bagaimana sih perspektif Islamnya? Nah, sebenarnya Islam itu merupakan agama yang rahmatan lil alamin, agama yang memuliakan manusia. Dia tidak memandang antara laki-laki dan perempuan, dia tidak memandang antara orang tua atau dewasa, dia tidak memandang orang-orang yang berbeda jenis kulit, orang-orang yang berbeda jenis suku, gitu ya. Bahkan ada Quran surat yang menjelaskan dengan jelas, kita bisa membacanya, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna Allaha alaihim khabir. Nah, itu merupakan bunyi dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi, artinya apa sih? Quran surat ini tuh menjelaskan bahwa hai manusia, kata Allah tuh menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, karena banyaknya keturunan tadi, agar kalian itu saling kenal mengenal, gitu ya. Nah, kemudian tidak ada manusia yang berbeda. Semua manusia itu mulia di sisi Allah, dan yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Nah, dan sesungguhnya Allah lagi maha mengetahui dan maha mengenal. Nah, teman-teman, artinya apa? Artinya Quran surat ini menjelaskan bahwa kita itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, karena berbeda keturunan gitu loh. Semakin banyak keturunan, semakin banyaklah suku-suku dan bangsa-bangsa tadi. Nah, jangan dijadikan perbedaan itu sebagai suatu hambatan. Justru kita itu berbeda untuk saling mengenal. Makanya ada ukhuwah Islamiyah, jalinan Islamiyah, kita menjaga persaudaraan. Makanya di dalam hadis, orang muslim itu dengan orang muslim lainnya itu seperti anggota badan, satu sakit semua. Nah, justru harusnya kita ini mengkonsepkan Islam ini memandang tidak ada perbedaan antara jenis kulit gitu loh, jenis bangsa atau suku-suku, dari mana, tidak mempermasalahkan dari mana mereka berasal. Nah, yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, teman-teman. Jadi, sudah sepatutnya jika terjadi rasisme di Indonesia, apalagi kita orang Islam, tidak ada yang namanya rasisme, karena kita memandang orang-orang kita atau orang-orang yang lain itu adalah orang-orang saudara kita, tidak memandang dari jenis kelamin, tidak memandang dari jenis warna kulit dan lain sebagainya. Nah, itu dia bagaimana sih Islam memandang orang-orang tadi. Jadi, kata Nabi juga di dalam sebuah hadis,
Jangan kamu mengutamakan, mengagung-agungkan suatu bangsa atau suku bangsa. Suatu bangsa atau suku bangsa itu sama aja, yang membedakan adalah ketakwaannya. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian video yang saya buat mengenai atau diskusi kita kali ini mengenai salah satu jenis saham, perkembangannya di dunia seperti apa, dan bagaimana Islam memandangnya mengenai kesetaraan dan keadilan tanpa membedakan ras, suku bangsa, kemudian jenis kulit dan asal-usul di mana mereka berada. Nah, mungkin cukup sekian materi diskusi yang telah kita bahas. Mohon maaf pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf bila ada kurang atau salah kata atau ketidakefektifan ya dari video yang telah saya buat. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Saya Siti Nubatun Najwa pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.